harusnya masakan Indonesia itu kan nggak dikenal ya. Masakan Indonesia kita tuh harus Mengenalkan. to introduce it. Betul. Iya. Untuk orang-orang baru aku mesti kasih tahu ini nih makanannya ini gitu loh ya. Cara makannya gimana? Mereka suka tanya. Baru buka jadi one of the best restaurant in Austin, terus lagi tahun 2003-nya juga tahun 2023 juga aku juga one of the best food in Austin. Jadi ya dari publikasi-publikasi itu jadi orang banyak kenal. Cakep. Best seller itu nasi kuning Nasi sama kuning? ayam bakar. Oke. Terus lagi sama rendang. Hmm. Orang juga suka batagor. Nggak pernah ada keinginan buat keluar dari Indonesia. Iya. Karena saya kan deket banget sama ibu, sama bapak, sama keluarga. Oh, gitu. Anda mengikuti program Ketika Hidup Diperjuangkan dan kali ini kita akan berbincang dengan diaspora Indonesia yang berada di kota Austin ya, Texas. Ya. Dan saya Supriyono dan ini di pinggir jalan Alam. Ya. Karena emang lagi enak-enaknya ya nongkrong di pinggir jalan. Tuh udaranya nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Jadi pakai jaket seperti ini pas. Pas, oke. Dan Apalagi di sini ada food truck makanan Indonesia ini. Jarang-jarang makanan Indonesia berada di kota Texas. Dan kali ini kami bersama pemiliknya. Silakan mengenalkan diri. Halo, nama saya Yeni. Saya tinggal di Austin itu udah 13 tahun ya. 13 tahun. Ya, 13 tahun. Jadi awal pindah itu tahun 2011. Terus 2011 ya stay di Austin for all those years. Dari mana kotanya waktu di Indonesia? Di Indonesia saya itu waktu itu di Jakarta. Tapi saya dari Serang, Banten. Dari Serang, Banten. Ya. Terus saya pindah ke Jakarta buat kerja di telecommunication company, waktu itu Siemens. Ya mungkin waktu itu 10 tahun kali ya di Jakarta. di Jakarta ya. Di Jakarta. Dan kemudian pindah ke sini karena alasan apa? Pindah ke sini waktu itu saya ketemu suami di Jakarta. Oh. Terus ketemu suami di Jakarta. Jadi karena cinta ya. Tadinya saya nggak mau pindah. Oh gitu. Saya nggak mau Nyuruh dia yang pindah. Karena saya memang nggak pernah, saya sendiri to be honest nggak pernah ada keinginan buat keluar dari Indonesia. Iya. Karena saya kan deket banget sama ibu, sama bapak, sama keluarga. Gitu. Iya. Kita tuh deket banget. Saya nggak pernah kepikiran mau keluar negeri itu maksudnya buat tinggal di luar, nggak pernah. Terus saking nggak maunya pindah, saya itu akhirnya memutuskan buat putus. Waktu itu sama suamiku, aku bilang udah kita putus aja, saya bilang saya nggak mau pindah. Akhirnya udah putus gitu, suami ya try to convince me ya. Akhirnya dia fly back ke Indonesia all the way with the engagement ring. So dia quiet itu ya apa namanya fight ya maksudnya buat akhirnya gue pikir ya udahlah mungkin udah waktunya buat nikah. Orang tua waktu itu ya mau nggak mau ya udahlah mungkin udah jalannya ya. Udah jalannya saya juga udah maksudnya ya udahlah mungkin udah jalannya saya juga udah ya waktu itu saya juga istikharah ya. Minta petunjuk. Jadi mungkin udah jalannya begitu. Akhirnya saya nikah 2,5 tahun, suamiku meninggal. Ya suamiku meninggal, terus akhirnya ya tapi saya sekarang udah remarried. Oh gitu. Ya 5 tahun lalu udah remarried. Ya udah sampai sekarang. Tadinya mau pindah lagi ke Indonesia, saya pikir udahlah saya pindah aja ke Indonesia lagi, saya pikir gitu. Ketemu jodohnya lagi di sini. Akhirnya ya mungkin udah begitu kali jalannya ya. Jalannya memang harus tinggal di Austin. Harus tinggal di Austin. Kayaknya ya mungkin udah rezekinya di sini. Oh ya, perlu disclaimer juga ini. Kita berada di pinggir jalan ya. Jadi memang suara kita mungkin ada suara ambience itu merupakan keindahannya. Kita berada di kota Austin dan pinggir jalan bersama dengan makanan Indonesia juga ada beberapa tempat-tempat usaha lain ya. Betul. Jadi kebetulan ini sepertinya bisa dijelaskan Mbak. Ini food truck ini mulai kapan dan kenapa berdiri di sini Mbak? Kesini mungkin udah 3 tahun ya. Rencananya sih nggak ada rencana buat buka food truck ya waktu itu. Nah karena
aku pikir it will ya mungkin saya agak berat. Aku pikir gitu kan untuk buka food truck agak berat. Karena food truck itu kan a lot of works ya. Ya. So much works. Tapi dipikir-pikir lagi, nah sebelum saya buka food truck, saya itu kerja di barbecue di restoran. Okay. Waktu itu, tapi hanya untuk experience. Karena saya pengen tahu pressure-nya kayak gimana sih gitu loh ya, di restoran itu gitu loh ya. Saya waktu itu apply buat cook ya di back kitchen. Di back kitchen langsung ya. Oh my god, itu kerja sehari 8 jam. Berdiri terus. Berdiri terus, it was so hard. Aku pikir, wah itunya very intense. Intense ya. Very intense. Akhirnya aku pikir, wah kalau kayak begini gitu loh pressure-nya pasti aku bisa buka restoran. Aku pikir gitu kan. Aku hanya untuk menguji gitu loh pressure-nya ini sejauh mana aku bisa tangani gitu loh ya. Akhirnya aku pikir terus aku bilang sama suamiku, I think I'm gonna open a food truck. Di samping itu alasan buka food truck juga operationnya low operation ya. Lebih gampang, low operation and it's affordable juga buat aku. Sebelum aku buka restoran itu aku buka pop up. Oh, pop up. Iya, pop up dulu gitu ya. Di mana itu biasanya? Di pasar-pasar atau di acara-acara festival? Di Instagram aja, di Instagram, di Facebook. Hey, this week I'm gonna open pre-order buat misalkan nasi rendang, terus batagor. Jadi setiap minggu aku coba untuk kasih ide ke orang-orang mana nih, jadinya aku bisa tahu kan kesukaan orang itu yang mana gitu loh. Yeah. Akhirnya kebanyakannya yang beli juga bukan orang-orang non Indonesia ya. Udah gitu udah mulai dikenal. Akhirnya mulai berpikir untuk yaitu buka food truck. Nah, waktu itu aku bikin beberapa I fix some foods ya untuk food blogger yang kebetulan orang Indonesia juga, namanya Lani. Lani ya, food blogger ya. She helped me a lot to grow. She's amazing person. Instagramnya itu it's and notes ya. Terus udah gitu agak deg-degan juga sih. Gue bilang aduh deg-degan juga karena kan dia orangnya honest ya. She always give honest review. Terus akhirnya besok paginya mulai tuh dia posting di Instagram. Dia bilang I think this is best food, Indonesian food, bla bla bla. So, aku seneng banget. Dari situ aku mulai banyak follower dari majalah, dari koran gitu loh, follower. Terus ya udah mulai dikenal. Ya itu makanya akhirnya aku mulai berani buka food truck. Karena udah mulai dikenal untuk pop up sebelumnya kan. Ya awal-awal buka kita always sold out every single day. Kita aku exhausted banget. Jadi bangunnya harus pagi. Iya. Oke, sebelum melanjutkan ke soal food truck nih, sedikit ada kilas balik nih. Di antara waktu pertama datang ke Amerika hingga kemudian buka food truck kan ada jeda waktu tuh. Ada pekerjaan lain nggak selain yang pernah di restoran? Aku itu selama 2 tahun cuman belajar masak. Belajar masak. Sendiri belajar atau tidak dari YouTube atau apa? Sendiri, terus lagi dari itu juga dari YouTube juga. Ya. Aku kan nggak pernah masak sebelumnya. Di Indonesia kan aku nggak masak. Iya. Jadi aku cuman ya kalau di Indonesia kan gampang, mau makan lapar beli keluar. Di sini kan semua mesti masak sendiri. Kebetulan almarhum suami aku itu picky. Dia perfeksionis banget makanan itu dia. Jadi tapi aku seneng dari situ jadi bisa belajar masak, jadi bisa masak. Jadi seneng aja gitu loh tiap hari masak yang baru. Terus kadang-kadang suamiku, honey we only 2 people, why you cook so much food, dia bilang. Terus waktu itu apa aja biasanya yang dimasak? Macam-macam. Aku masak Middle East, Italian, American, Indonesian of course, Indian apa aja.
ya. Jadi memang tiba-tiba muncul passion untuk masak Ya, di jadi Amerika itu ya. tiba-tiba Karena jadi untuk keluar. mengisi waktu mungkin ya, karena daripada nganggur mengisi waktu ya udahlah masak gitu kan. Iya, waktu itu kan. jadi aku mulai ngerasa I found the happiness gitu loh ya. Oke. Terus Masak aku ya. pikir, wow, aku seneng banget gitu loh ya masak di dapur. Kayaknya I feel like it's a good meditation. Oke. Kitchen is like meditation gitu loh. Mungkin juga untuk karena mungkin kangen dengan Indonesia mungkin ya, atau Oh, juga udah pasti kangen. Jadi masak masakan juga untuk healing, bukan healing ya, mungkin untuk Ya jadi Iya, comfort food lah Comfort, dari ya, makanan Indonesia ya, ya. mengobati rasa kangen juga ya. Iya. Ya. Dan kita kembali nih ke bisnis Ke food bisnis truck. food truck. Tadi bukanya tahun 2022 kan sebutnya. Artinya saat pandemik itu kan. Saat pandemi. Nah, Iya. kan banyak masalah tuh yang dihadapin saat pandemik dan sebagainya. Tapi bagi ya ini apa yang dialami? Selama pandemik nggak ada masalah sih ya. Justru karena mereka itu nggak ada option, maksudnya nggak banyak option gitu ya. Nggak banyak option juga. Jadi ya banyak juga yang akhirnya mereka curious gitu loh, apa sih masakan Indo gitu ya. Apa sih gitu. Karena kan dari mulai buka aku masuk Eater Austin, publication in Eater Austin, terus Austin Chronicle masuk oke. juga. Jadi sempat juga pernah di Fox News. Oh ya. Ya, terus ya jadi baru buka jadi one of the best restaurant in Austin. Terus lagi tahun 2003-nya juga tahun 2023 juga aku juga one of the best food in Austin. Jadi ya dari publikasi-publikasi itu jadi orang banyak kenal. Cakep. Dan review yang bagus makanan apa? Yang ada khas Indonesianya atau gimana? Review yang bagus itu kebanyakannya mereka itu review best seller itu nasi kuning Nasi sama kuning? ayam bakar. Oke. Terus lagi sama rendang. Orang juga suka batagor. Batagor seneng. Batagor. Terus Sama Wah, bubur ayam. Bubur ayam. Wah, kita perlu itu juga Bubur untuk ayam mencoba. yang regular aja ya. Batagor kan gorengan orang sini nggak masalah digoreng Nggak gitu. masalah. Nggak masalah ya. Deep fried orang sini juga seneng deep fried ya masalahnya. Oh, orang-orang sini justru senangnya deep fried. Nah, kebanyakan di beberapa wilayah kan kadang-kadang Indonesia nggak dikenal kan. Ya tentu mungkin di Austin juga Indonesia nggak terlalu terkenal. Enggak. Thai food dan sebagainya. Susah nggak Susah. mengenalkan Indonesia? Sebenarnya nggak terlalu susah juga. Orang justru banyak curious apa sih Indonesian food. Oke. Penasaran gitu ya. Banyak juga karena kebetulan alhamdulillah food truck aku kan review 4,9 ya. Oh. Ya, review aku 4,9 di Google ya. Jadi orang kalau misalkan browsing gitu loh, one of the best food truck in Austin, itu akan pop up aku punya food truck. Jadi orang-orang datang dari Chicago, dari New York, dari dari berbagai macam state lah ya. Kadang mereka first thing kayak 2 hari lalu orang-orang sekeluarga dari Chicago gitu ya, dia datang dari airport langsung ke sini. Terus gue bilang, oh where are you from? Oh we are from Chicago. I heard a lot of good things about you. Jadi ya mereka jadi pengen tahu, pengen coba ya. Iya, pernah kalau lagi F1 gitu ya, dari berbagai macam negara kan. Dari F1 itu datang kayak mereka dari Jerman, dari Amsterdam ya. Apalagi kalau orang-orang Belanda ya. Orang-orang Belanda tuh pasti Nyari Punya makanan koneksi dengan Indonesia mungkin begitu ya. Iya. Kalau menu Mbak ini apakah harus ditwist sedikit supaya orang Amerika bisa menerima Cocok atau gitu cocok ya? masih mempertahankan yang aslinya Indonesia atau gimana? Ya, that's a good question. Jadi aku biasanya sih selalu ada spesial tiap minggu ya. Kayak misalkan minggu ini spesial kayak misalkan nasi uduk sama ayam goreng. Terus tapi kan kalau yang Amerika itu kan dia nggak suka ayam goreng yang drumstick atau yang leg quarter gitu kan ya. Jadi aku ayam gorengnya itu pakai chicken thigh boneless ya. Boneless. Iya, pakai yang boneless kayak gitu. Terus kayak misalkan Tanpa tulang ya? Iya, empal gentong. Empal gentongnya kita kan kebanyakan mereka pakai jeroan kayak gitu kan ya. Iya. Nah, tapi aku di taktik aku pakai beef brisket gitu loh. Jadi aku smoke dulu for 8 hours. Udah gitu ya aku pakai daging
daging asap. smoke Smoke, brisket. Oh, jadi memang ini kan Texas ini kan terkenal dengan barbecue. Iya, Ya, barbecue, jadi smoke ada barbecue. taste Iya. empalnya, ada taste Texasnya. Texasnya. Jadi Iya. mengkomunikasikan antara kuliner Texas, Amerika. flavor Amerika dengan Indonesia. Gitu Indonesia. ya. Nah, ini Iya. juga mungkin mengkombinasikan ini kerjasama dengan ini Mbak. Ada bar ini kan? Iya. Jadi biasanya customer mereka order makanan di aku terus dibawa ke dalam. Sebaliknya juga yang makan di sini mungkin order minum di sini ya dalam Iya. ya. Iya. Wah, ini bentuk suatu sinergi Iya, baru. sinergi, makanya itu. Iya. Ini bisa dikatakan makanan Indonesia yang digabung Amerika ya, fusion gitu atau Iya, fusionnya aku itu makanan untuk kayak empal gentong itu aku cuma pakai beef barbecue ya. Sorry, beef smoke smoke beef. brisket. Terus lagi rendang juga aku pakai brisket juga smoke. Aku smoke juga. Kalau batagornya masih asli ya batagor Batagor ya? asli. Heeh. Terus lagi bubur ayam asli. Asli. Cuman top ayamnya itu aku pakai ayam yang aku grill, bukan ayam aku goreng. Tapi kuahnya buburnya autentik. Cuman top with karena orang bule kan nggak mungkin lah dia pikir ayam suwir-suwir kecil-kecil kayak Iya. gitu kan. Mungkin mereka pikir what is Apa ini? this? Iya kan? What is this? Jadi aku akalin pakai ayam yang aku bakar. Nah, di Amerika emang kadang-kadang harus kreatif penyesuaian ya. penyesuaian. Ada itu harus penyesuaian. itu dilakukan oleh pemilik restoran dari negara manapun ya, dari Thailand juga banyak yang menyesuaikan diri, Vietnam gitu ya. Iya. Dari Iya. sisi pelanggannya paling banyak artinya orang Amerika ya. Orang Amerika, pelanggan aku itu Berapa persen 95% orang Amerika. Orang Amerika ya? Iya. Dan memang menarget pangsa pasarnya memang Iya. non Indonesia ya. Makanya ada teman-teman orang Indonesia, kamu kalau mau buka restoran Indonesia di tempat yang di daerah yang banyak komunitas orang Indo. Terus aku bilang, no, target market aku itu justru ingin memperkenalkan Indonesian food to the world gitu loh Ke ya. Amerika ya. To the world, ya ke Amerika. Terus makanya itu sekarang mulai banyak catering gitu ya dari corporate. Kayak 2 hari lalu kita masak buat corporate software company di downtown. Itu buat 130 orang ya. Apa yang dipesan itu? Yang dipesan ya itu nasi uduk sama ayam goreng. Nasi uduk ayam goreng. Oh, justru Indonesian ya. Terus lagi nasi rendang. Nasi rendang. Nasi rendang sama nasi kuning sama ayam bakar. Wah, Indonesia sekali itu. Indonesia Iya, betul. makanya itu kebanyakannya skeptical kan. Tapi setelah mereka makan gitu loh, oh mereka suka, kebanyakannya itu mereka kembali. Dia jadi langganan aku. The food, it's something we really don't get in Austin. The flavors, it's something that when I lived in northern Morocco, this is something that was the only thing that I could get similar to those flavor concepts. And so coming here truly just brings me back to the avant-garde stuff that folks from America really aren't familiar with. And we really appreciate that. Sulitnya masakan Indonesia itu kan nggak dikenal ya. Masakan Indonesia kita tuh harus Mengenalkan. to introduce it. Betul. Iya. Most of the time untuk orang-orang baru aku mesti kasih tahu ini nih makanannya ini gitu loh ya. Cara makannya gimana? Mereka suka tanya cara makannya gimana. Jadi mostly aku mesti explain. Jadi kayak duta budaya, duta kuliner ya. Memang, Indonesia ya. jadi emang ada yang bilang emang namanya diplomasi kuliner itu sangat efektif untuk memperkenalkan Indonesia. Indonesia Dan betul. Iya. Mbak ini sudah menjadi secara nggak resmi sudah jadi duta kuliner. Iya. Iya. Indonesia di betul. Amerika. Masalah menjual makanan Indonesia satu, makanan Indonesia tidak dikenal. Nah. Itu satu. Ada masalah lain nggak? Misalnya susah mencari bumbu atau bahan-bahan. Ya, itu awal-awal sih susah ya. Jadi ada cerita lucu. Jadi setiap tahun kan saya pulang tuh ke Indo. Nah biasanya saya pulang kan bawa beberapa ingredient dong. Iya. Kayak daun salam. Daun salam di sini kan nggak ada. Ada yang versi Meksiko, Amerika Latin ya, bay Ya tapi leaf. kan nggak lain. seenak Nggak bay leafnya seenak, Indonesia. iya. Bay leafnya Indonesia tuh buat aku the best. Iya. Terus lagi
Kencur ya. Ya, terus lagi kemiri. Kemiri ada di sini, cuman mahalnya minta ampun kan. Nah, waktu tahun pertama aku bawa itu bumbu-bumbu, nggak masalah, go through. Pas gitu kedua kalinya, dia nanya dong, ini banyak banget daun, ini daun apa? Udah gitu keluar lagi ininya, apa namanya, semut. Aduh mampus. Akhirnya ya udahlah, kena deh bayar 3,5. Oh, karena ada semutnya itu juga ya. 350 $350 didenda gitu ya. Didenda. Terus daun salamnya dibuang atau di mana? Daun salam Diambil mereka? Diambil. Nah, tahun berikutnya aku bawa lagi dong. Udah lah, aku coba lagi. Kena lagi. Biasanya kalau kena sekali itu kena terus, Mbak. Kena lagi. Didenda akhirnya $500. Mampus. Oh, udah ditandain Terus, itu. Kali orang dari imigrasinya juga Udah gondok tahu. juga ya. Biasanya begitu. Udah tahu nih orang sering bawa nih. Iya, akhirnya dia bilang, do you know what? If you get caught again, dia bilang the third time, and you're gonna get fined for $1,000. Oh. Terus akhirnya dari situ pulang nggak pernah bawa apa-apa. Akhirnya, tapi aku punya importer di Houston. Di Houston ya ada ya. Ini menarik, banyak masalah, tetapi juga ada respon positif ya. Terima kasih sekali Mbak Yani. Terima sama-sama. kasih sekali Terima kasih. berbagi Thank you cerita. for your time. Kita akhiri perbincangan kita dalam podcast Ketika Hidup Diperjuangkan. Saya Alam Burhanan. Dan Supriyono dari Austin. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.